Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Kita masuk di pertemuan kita yang kedua, ya. Eh, di sini kita lebih ke kolom pendek, ya. Jadi konsep kekuatan komponen aksial lentur betulang, kekuatan nominalnya. Dalam hal ini kita ke kolom pendeknya, ya, teman-teman. Ya. Suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Siap, siap, siap. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ya. Oke, kajian materi kita, pembelajaran kita, yang pertama pendahuluan, nanti kita bicara tentang kolom pendek, ya. Bagaimana nanti beban-beban yang bekerja, ada beban konsentrik, ada eksentrik, ya. Nanti kita akan bahas satu-satu, ya. Nah, kemudian ada bagaimana penentuan tipe kolom pendeknya, ya. Teman-teman nanti bisa lihat ini. Kemudian analisa penampang akibat beban tekan dan lentur. Jadi memang kalau kita bicara nanti kolom akan menerima distribusi beban dari beban di atasnya, ya, beban balok, beban plat gitu, ya, berat sendiri, beban mati, beban hidup, ya, nanti akan terdistribusi di kolomnya. Maka kolom akan mengalami tekan dan lentur, ya. Kemudian kita nanti bicara tentang keseimbangan pada penampang kolom, tipe keruntuhan yang terjadi di kolom, kemudian nanti kita soal dan pembahasan. Ya, jadi ini nanti materi kita untuk pertemuan yang kedua, ya. Oke, baik, pendahuluan dulu. Kolom pendek. Apa sih kolom pendek, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, ini kita agak biar sedikit ada interaktif nih. Ada yang tahu kolom pendek? Kolom pendek apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Yang tingginya pendek, Pak. Yang tingginya pendek, baik. Ya. Ada lagi mungkin? Kolom langsing, Pak. Kolom langsing. Kolom langsing, kolom pendek beda dong. Coba deh. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Tinggal di search aja dong, tinggal diketik apa sih, ya kan? Ini kan tujuannya kan itu. Ya kan? Tahu? Ada? Ada? Kolom yang runtuh karena materialnya, Pak. Karena runtuh karena materialnya. Sebenarnya kalau bicara pendek, panjang, apa sih sebenarnya tolak ukurnya? Tolak ukurnya apa? Kalau panjang, pendek, apa dong? Ya, ibaratnya kalau dari sini, ibaratnya kalau misalnya kita nih tinggal di Cibubur, kalau misalnya ke Ciputra deket, kalau ke Blok M jauh, apa bedanya siapa sih sebenarnya? Jarak, Pak. Nah, jarak dong. Aduh, gimana sih? Aduh, ini udah makan belum nih? Udah buka belum semua? Hah? Aduh. Oke ya, jaraknya gitu ya. Jadi sebenarnya tingginya hanya. Nah, sebelum kita masuk di kolom pendek, kita harus tahu dulu definisi kolom. Nah, kolom itu memikul beban aksial dan momen lentur. Ya. Nah, itu kita harus pahami duluan nih. Nah, pada kenyataan tidak ada kolom yang menerima beban aksial secara sempurna. Nah, hal itu disebabkan banyak faktor. Seperti penyaluran beban ke kolom yang tidak pada titik pusat kolomnya. Artinya gini teman-teman, kadang-kadang di lapangan itu kolom itu tidak persis secara gambar. Mungkin dia di center misalkan ya. Pasti ada toleransi, benar nggak teman-teman? Yang di proyek misalnya. Harusnya jaraknya 6 meter, mungkin lebih ada 6, 10 ya kan.
620, bener nggak? Apalagi dia di pojok tuh, ya kan? Ya kan? Nah, itu biasanya sih nggak persis banget di titik pusat kolomnya, bener kan? Sehingga kadang seringkali kita ada adjustment tuh, ya jarak. Makanya di situ ada eksentrisitasnya nanti ya. Nah, penampang kolom yang tidak simetris misalnya, ya, masalah pada saat konstruksi dan lain-lain. Nah, ini juga yang penting ya. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Ngikutin ya? Ngikutin nggak? Ikutin Pak. Oke, baik. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya, short kolomnya ya. Nah, jadi kalau dibilang yang kolom tingginya yang mana? Ya, berarti yang ini ya. Ya kan? Nah, yang short kolomnya yang ini nih, yang pendek. Ya, ini short kolom. Ini regular kolom misalnya ya. Jadi yang pendek ya. Oke. Nah, kondisi perubahan pada kolom akibat aksial dan lentur secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kondisi ya yang kita pahami nih, yang umum ya. Yang pertama kondisi aksial PN yang besar ya. PN-nya besar tuh, aksialnya besar. PN itu aksial ya, teman-teman ya. Gaya aksial, gaya yang diberikan searah atau sejajar sumbu apa namanya? Sumbu kuatnya ya atau sumbu apa namanya? Garis garis sumbu kuatnya ya. Nah, jadi dia apa namanya? Di pusatnya ya, di konsentrisnya ya, di titik tengahnya kolomnya ya. Nah, momen tidak ada ya atau momen sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Ya, jadi kalau misalkan apa namanya? eh, kalau misalkan kolom gitu ya, titik tengahnya ya. Jadi nanti kita lihat deh ya di seperti apa dia ini ya. Oke. Nah, kemudian kondisi di mana aksial PN-nya mempunyai jarak eksentrisitas ya. Jadi dia nggak persis di tengahnya. Nanti kita lihat sih modelnya itu secara gambarnya itu gimana ya. Yang menyebabkan beton sisi tekannya hancur dan tulangan baja sisi tariknya leleh. Nah, ini akan kita lihat. Nah, kemudian kondisi momen besar, momen MN, aksial PN-nya kecil atau aksial PN-nya diabaikan. Artinya di sini momen yang bekerja di kolom kita. Ya. Nah, akibat aksial PN dan momen lentur, kolom mengalami tekan nih dan melentur. Nah, pada saat terbeban nih momen lentur, kolom cenderung mengalami daerah tertekan ya pada satu sisi dan tertarik pada sisi yang lain. Nah, di sini diketahui bahwa keruntuhan kolom yang dianggap terjadi apabila regangan betonnya telah mencapai 0,03. Ini regangan betonnya ya. Dan tegangan tarik bajanya sudah leleh, FIL-nya 0,02 ya. Oke. Nah, kondisi beban aksial P yang bekerja pada kolom dapat terjadi dengan eksentrisitas yang bermacam-macam. Nah, ini saya bilang tadi ya. Jadi dia konsentrik. Paham nggak? Ini misalnya saya punya kolom ya. Nah, beban P itu persis di tengahnya ya. Ya. Jadi kalau misalnya dia 440 berarti dia titiknya pas di 440-nya nih. Ya. Di tengahnya ya. Jadi dia pas di konsentriknya. Nah, tipe yang A ini, tipe yang seperti ini adalah di mana beban aksial besar ya, momen diabaikan karena dia pas di sisi pusatnya dia ya. Pusat dari apa sih bahasanya nih? Ada yang tahu nggak? Pusat dari garis netralnya kalau nggak salah ya. Garis netralnya. Kalau misalnya garis netral kolomnya berarti tegak lurus ya. Ya, netralnya dia itu ya. Oke. Nah, kemudian dibilang pada kondisi ini keruntuhan akan terjadi oleh hancurnya beton ya. Dengan semua tulangan atau dalam kolom mencapai tegangan leleh dalam tekan ya. Jadi ingat bahwa beton sendiri itu kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik ya. Nah, kondisi berikutnya yang B ini ada eksentrisitas, benar nggak? Jaraknya nggak tepat di tepinya, di tengahnya. Jadi mungkin agak sedikit bergeser nih beban P-nya. Ya, misalkan di sini 40, misalnya 20, mungkin dia agak bergeser di 10-nya di sini ya. Benar nggak? Nah, tipe yang ini beban aksial besar dan momen kecil. Nah,
tetap ada momen tapi nggak besar. Momen apa sih sebenarnya? Momen gaya dikali dengan gaya dikali dengan Jarak. jarak, ya, tapi nggak besar, ya. Ya, sehingga seluruh penampang tertekan. Nah, kolom menerima beban momen luntur kecil, yaitu ekstensi kecil, ya. Jadi semakin besar E-nya, semakin besar apanya? Semakin besar E-nya, semakin besar apanya? Semakin besar? Semakin besar apanya? Momennya, Pak. Momennya. Aduh, jangan ragu-ragu dong. Oke ya, momennya, ya kan? Karena lengannya makin besar, ya. Oke? Nah, seluruh kolom akan tertekan, tetapi tekanan di satu sisi akan lebih besar dari sisi lainnya, ya. Nah, tegangan tekan maksimum dalam kolom akan sebesar 0,85 FC aksen yang kita udah pelajarin. Dan pada kondisi ini keruntuhan akan terjadi oleh runtuhnya beton dan semua tulangan tertekan. Ya. Apalagi misalkan contohnya. Nah, ini tadi ya, jika E-nya yang C nih, E-nya lumayan hampir di tepinya ya. Nah, di sini yang C ini kondisinya adalah ekstensitas lebih besar atau ditingkatkan dari kasus sebelumnya, maka gaya tarik akan mulai terjadi ya. Gaya tarik mulai terjadi ya. Kalau misalkan ditekan dari sisi sini ya, berarti dia gimana tuh posisinya? Berarti sisi yang sebelah sininya mengalami tekan apa mengalami tarik? Jadi bayangkan aja misalkan saya punya ada kolom, saya tekan di pojok sininya, ya pojok sininya, sebentar. Saya tekan di sisi sebelah sininya sama sebelah sini. Yang sisi depannya, nah, anggapnya ini depan, ini belakangnya. Yang depannya ngalami tekan apa ngalami tarik? Berarti kan tekuknya jadi begini kan? Ya, benar nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti yang ketarik yang mana? Sisi yang Depan, Pak. Kiri. sisi yang Iya, Pak. di belakang ini kan? Benar nggak? Iya, yang Berarti kiri, Pak. ngalamin apa? Ini yang tekan. Ya. Ya kan? Gitu. Nanti kita lihat itunya ya. Nah, ya. Nah, ya. Mulai terjadi pada satu sisi kolom dan baja tulangan sisi ini akan memberi gaya tarik lebih kecil dari tegangan leleh. Nah, pada sisi yang lain tulangan mendapat gaya tekan, ya. Jadi kalau misalkan di sini ada tulangannya, di sini ada tulangan, sisi yang sini mengalami tekan, yang di sini mengalami tariknya. Nah, kemudian yang D, ya ini dia jauh lagi, ya, makin jauh lagi. Di sini adalah kondisi beban berimbang, ya, yang D nih. Saat eksentrisitas terus ditambahkan akan dicapai suatu kondisi di mana tulangan pada sisi tarik, ya, mencapai leleh dan pada saat bersamaan beton pada sisi lainnya mencapai tegangan maksimumnya, ya, 0,85 FC aksen. Kondisi ini disebut kondisi pada beban berimbang atau balance, ya. Ya, balance-nya. Ya, nanti kita harus ngecek balance-nya di mana nih. Ya, jadi ada yang balance, ada yang keruntuhan tarik, ada keruntuhan tekan. Ya, ini filosofinya. Nah, makin jauh lagi kondisi beban berimbang, ya, terus ditambah akan dicapai suatu kondisi di mana tulangan pada sisi tarik mencapai leleh, ya. Ya. Dan pada saat bersamaan beton dan sisi lain mencapai tekanan maksimumnya, ya. Kondisi disebut pada beban berimbang. Balik lagi tergantung dari jumlah tulangannya, bener nggak? Jumlah tulangannya ini masih bisa mengakomodasi nilai momen karena eksentrisitasnya cukup besar, bener nggak? Tapi harus dicari tuh, ya. Jadi beban berimbangnya di mana, ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian ada momen. Nah, momen lentur besar, ya. Yang F ini. Nah, pada kondisi ini keruntuhan terjadi seperti halnya pada sebuah balok. Ya, jadi ini ada momen sudah terjadi momen, ya, momen lentur yang besar. Ya. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, kita masuk kemudian tipe kolom pendek, ya, penentuannya. Nah, apabila kolom menerima momen utama, maka kolom akan berdipleksi secara lateral, ya.
Akibatnya akan ada momen tambahan yang besarnya adalah beban aksial kolom P dikalikan dengan defleksi lateral delta. Momen ini disebut momen sekunder atau momen P delta. Ini yang saya bilang tadi, benar nggak teman-teman? Jadi pada saat P bekerja, menekan begitu ya, ini kolomnya, maka akan ada momen yang terjadi, benar nggak? Yang mengakibatkan adanya defleksi di sini, benar nggak? Ya, defleksi. Di mana momen yang bekerja ini, momen sekunder, berarti dia P dikali dengan deltanya, benar nggak? Ya, jadi seolah-olah ada eksentrisitasnya di sini ya. P deltanya nih, sorry, deltanya ini ya. Jadi momen sekundernya P dikali dengan deltanya, simpangannya ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada beban P di sini, berarti sisi yang sebelah sini itu mengalami tarik, benar nggak? Atau tulangan di bagian sini yang kalau misalkan kita buat tulangannya sisi sebelah kiri, sebelah kanan, berarti yang sisi sebelah kirinya itu tulangan yang mengalami daerah tarik, yang depannya yang mengalami daerah tekan ya. Ini gambar momen sekundernya ya. Nah, kolom dengan momen sekunder yang besar disebut dengan kolom langsing ya. Ya, jadi artinya apa? Jadi di sini lebih langsing, lebih pipih ya. Ya. Jadi semakin dia semakin dia tinggi, semakin dia langsing, berarti defleksinya semakin besar apa semakin kecil? Semakin besar apa semakin kecil? Besar, Pak. Semakin besar. Artinya ketika kolom dan momen sekundernya semakin besar, defleksinya semakin besar. Makanya dia jadi kolom langsing ya. Dan perlu analisa lebih lanjut mengenai momen utama dan momen sekunder. Hal ini akan dibahas lanjut pada pembahasan kolom langsing nantinya ya. Oke. Nah, menurut SCI mengizinkan untuk mendesain kolom sebagai kolom pendek apabila pengaruh momen sekunder atau momen P deltanya tidak mengurangi kekuatan kolom lebih dari 5%. Ya. Nah, penentuan kolom pendek dan langsing juga ditentukan dengan faktor kelangsingan efektif yang bergantung dari jenis kolomnya. Apakah ketika kolom berpengaku atau tidak, atau braced atau unbraced frame ya. Kolom bergoyang atau tidak bergoyang. Nah, jadi di sini kita lihat di mana penentuannya akan lebih jauh dibahas di kolom langsing nanti ya. Nah, pada umumnya desain kolom pendek adalah termasuk kategori jenis kolom yang portal berpengaku ya. Jadi karena dia pendek, cenderung dia lebih kaku ya. Nah, penentuan jenis kolom pendek serta menentukan efek langsingan pada portal pengaku brace frame ya. Ini juga ditentukan oleh brace frame ini tadi ya. Nah, sehingga kolom pendek harus memenuhi persamaan di bawah ini di mana efek langsingan dapat diabaikan ya. Nah, menurut di sini panjang kolom SNI 2847 ya, panjang kolom kurang dari 3 kali dimensi kolom B per H ya. Menurut peraturan beton ini masalah tekuk dapat diabaikan kalau kolom direncanakan sebagai kolom pendek ya. Nah, rumusnya di sini ada KLU dibagi dengan R kurang sama dengan 34 min 12 M1 M2 di mana K itu sama dengan faktor panjang EPT struktur tekan, LU panjang bentang komponen struktur lentur balok atau plat, R jari-jari girasi penampang kolom, M1 momen ujung terfaktor yang lebih kecil pada kolom, M2 momen ujung terfaktor yang lebih besar daripada kolom. Nah, di sini M1 M2 itu bernilai positif bila kolom melentur dengan kelengkungan tunggal. M1 bernilai negatif bila kolom melentur dengan kelengkungan ganda. Dari mana kita tahu? Dari angkanya, nilainya, benar nggak? Nah, R sendiri yang jari-jarinya tadi itu sama dengan akar I per A atau mendekati 0,2887 H untuk penampang persegi. Ya. Jadi nanti kita lihat, nanti ada contoh soalnya nanti ada ya. Kita pas di kolom langsing nanti ya. Nah, ini contohnya seperti ini untuk ini. Oke. Kemudian kita masuk di analisa penampang akibat tekan dan lentur. Ada pertanyaan teman-teman? Ini teorinya dulu ya. Nah, oke, ada pertanyaan? Belum ada? Oke, lanjut ya. Nah, pada dasarnya konsep perencanaan kolom hampir sama dengan perencanaan balok. Hanya
Di sini ada penambahan beban aksialnya saja. Secara prinsip gaya dalam, beban luar yang diberikan, gaya dalam yang akan ditimbulkan itu sama, ya, hampir sama. Berarti di situ nanti akan ada tegangan-regangan yang terjadi di penampang kolomnya, ya. Nah, kondisi penampang kolom bila dibebani tekanan atau lentur, maka kondisi dari tegangan-regangan pada kolom digambarkan oleh diagram tegangan-regangan di bawah ini, ya. Jadi prinsipnya sama, teman-teman, ya. Benar nggak? Sama, ya. Jadi misalkan saya punya ada section seperti ini, misalkan, ya. Ya, let's say yang sama tadi, ya, ada kolom apa namanya? Sisi atas, sisi bawah gitu ya. Sisi kiri, sisi kanan, misalkan di sini ada tulangan AS aksen itu sama dengan tulangan tekannya, AS ini sama dengan tulangan tariknya, ya. Di sini misalkan dia BH untuk dimensi untuk kolomnya, terus kemudian di sini ada jarak apa namanya, jarak dari tepi atas untuk tulangan tekannya di aksen, terus kemudian jarak tepi atas untuk tulangan tariknya itu D, ya. Nah, bagaimana dengan regangannya? Regangannya seperti ini, ya teman-teman, ya. Regangan ini C ini garis apa namanya, garis netralnya, ya, untuk ininya. Kemudian di sini ada FCU-nya untuk regangan betonnya, ultimate-nya, ya. Kemudian di sini ada regangan untuk steel konkritnya, ya. Terus kemudian di sini ada regangan untuk ultimate untuk steel-nya, ya. Ya, ini untuk steel-nya, ya. Oke, paham ya teman-teman, ya? Ini di apa namanya, struktur beton 1 harusnya udah. Nah, untuk tegangan betonnya 0,85 FC aksen, ya. Kita dekatkan dengan block width nih namanya nih, benar nggak? Di mana nilai A-nya, nilai blok beton ini, ya, panjangnya A sama dengan beta 1 dikali dengan C, ya. Kemudian di sini ada ini gaya apa namanya, konkritnya, ya, yang ini, ya. 0,8 FC aksen ini konkritnya atau CC-nya atau apa namanya, kompresif konkrit, yang di sininya untuk yang tegangan untuk steel konkritnya, ya. Ya, ini ya, jarak ini, ya. Nah, di sini ada FS-nya untuk steelnya, ya. Jadi ini, ya. Jadi masing-masing tulangan-tulangan ini itu ada gaya yang bekerja, benar nggak teman-teman? Benar ya? Paham ya maksudnya, ya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Paham itu, ya? Itu di beton 1, ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita buat internal force-nya, kita sederhanakan tadi, berarti akan ada CC dulu yang 0,85 tadi, ya, yang arahnya ke kiri, ya. Nah, kita bisa buat internal force atau gaya internalnya. CC itu sama 0,85 FC aksen A kali B. CS tadi untuk tulangan tekannya itu sama dengan CS sama dengan AS aksen dikali FSC. Terus kemudian untuk yang TS, untuk yang tulangan untuk tariknya, TS sama dengan AS dikali dengan FS, ya. Nah, resultan force-nya berarti di sini ada, nantinya akan ada PN. PN itu berarti nanti sama dengan CS ditambah dengan CC dikurang dengan TS, ya. Itu nanti, ya. Paham nggak teman-teman? Paham, ya? Ini diagram tegangan-regangannya. Nah, akibat beban aksial lentur yang bekerja di kolom, pada halnya seperti halnya pada balok, maka penampang kolom akan mengalami tekan pada satu sisi atas, ya, dan tarik pada sisi lainnya, sisi bawah, ya. Ya, oke. Jadi kalau misalkan kita balok kolom itu, kita misalkan asumsikan misalnya kita tidurkan, berarti kan dia satu yang atasnya mengalami tekan, yang bawahnya mengalami tarik, ya. Paham ya teman-teman, ya? Bisa refreshment aja nih, ya. Nah, kemudian analisis penampang berikutnya yaitu dari gambar tegangan-tegangan di atas tadi, maka gaya yang timbul pada beton, ya, sebagai berikut. Yang pertama, gaya tulangan tekan pada beton. Nah, nanti ini tadi, ya, CS sama dengan AS aksen FSC. FS sama dengan regangan SC dikali dengan S. CS adalah gaya tulangan baja tekan, ya,
Artinya ini bagian gaya tulangan di daerah tekannya. Fs adalah tegangan tekan tulangan baja, dan Es adalah modul elastis baja 210.000 ya MPa. Nah, di sini apabila letak garis netral lebih tinggi, nah ini dia tadi ya. Garis netralnya tadi lebih tinggi dibandingkan dengan jarak tulangan tekannya ke sisi atas kolom, maka FSC menjadi CS sama dengan FSC dikurang 0,85 FC aksen kali AS aksen. Ya. Ini yang pertama ya kondisinya. Nah, kemudian yang kedua gaya tekan beton. Nah, gaya tekan beton itu apa? CC tadi ya. Ini saya sudah jelaskan yang tadi sih sebenarnya ya. Ini hanya untuk yang detailnya aja. CC sama dengan 0,8 FC aksen A dikali B. FC aksen kuat tekan betonnya. A luas ekivalen persegi tegangan betonnya ya. Nah, kemudian di tulangan tariknya tadi ya. TS sama dengan S kali Fs. Fs sama dengan S regangan SU-nya atau regangan steel untuk daerah tariknya ya. Oke, paham teman-teman ya? Itu untuk hanya detailnya aja ya. Nah, menurut SNI tadi, nah ini perlu ini ya, coba dicek lagi nanti. Menurut SNI 2847 2013 ya, itu tinggi A luas ekivalen segi 4 tegangan beton tekan atau yang block Whitney tadi. Rumusnya kan A beta 1 dikali dengan C. Di mana? Nah, ini ada toleransi nih teman-teman ya. Jadi nanti di sini ada nih untuk beton yang 4000 ya, atau nanti di sini ada yang apa? Untuk beton yang apa namanya? Kalau misalkan di sini yang punya saya nih ya. Di sini ada toleransi untuk ininya. Jadi di sini ada. Nah, untuk ini ya. Ya, teman-teman dekat jelas nggak? Ya, menurut SNI ini ya. Nanti ada faktor koreksinya nih ya. Untuk kuat tekan beton FC aksen kurang dari 28 MPa itu beta 1 sama 0,85 ya. Nanti diingat-ingat nih ya. Kemudian untuk yang 28 MPa kurang sama dengan FC aksen kurang 56 MPa, beta 1 sama dengan 0,85 sampai dengan 0,05. Ini rumusnya ya. Rumus untuk apa namanya konversinya. FC aksen kurang 28 dibagi 7. Nah, untuk FC aksen lebih dari 56 MPa, beta 1-nya sama dengan 0,65 ya. Jadi ini nanti yang jadi acuannya teman-teman ya untuk koreksinya ya. Ini tadi nanti bisa dicek untuk ininya. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Pemahaman dulu aja. Nah, kemudian total luas tulangan beton adalah penjumlahan tulangan tekan dan tarik. Nah, AS totalnya berarti AS di daerah atau luas tulangan di daerah tekan ditambah dengan luas tulangan di daerah tarik ya. Nah, total luas tulangan beton dapat juga dihitung dengan menggunakan rasio tulangan. AST sama dengan rho ST dikali B dikali H. ST rasio tulangan baja pada kolom. Ya, nanti ada AS minimum, AS maksimum, dan AS balance ya. Oke, paham itu teman-teman ya. Jangan lupa untuk yang struktur beton satu tetap dibuka untuk memahami ini. Prinsipnya hampir sama. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Nah, dari gambar diagram regangan ya dengan menggunakan perbandingan segitiga didapat beberapa persamaan. Nah, untuk tinggi garis netral pada diagram regangan, rumusnya ini nih ya. Garis netralnya C sama dengan regangan apa namanya? Konkret ultimate-nya dibagi dengan regangan konkret ultimate ditambah dengan regangan steel ultimate-nya atau regangan konkret ya, kompresif konkret dibagi dengan regangan kompresif konkret ditambah dengan steel konkret ya dikali dengan D-nya ya. D jarak tulangan tarik ke tepi serat atasnya yang tadi ya, yang ini teman-teman. Yang D-nya sebentar. Sebentar, D tadi. Nah, ini tadi D-nya ya. Ya. Terus yang D aksennya itu yang ini. Oke? Oke. Ya. Oke. Nah, kemudian regangan tarik yang untuk ini ya. Yang untuk ESU-nya regangan tariknya
Kemudian untuk yang ini tulangan bajanya, ECU-nya. Nah, kemudian regangan tulangan tarik ini rumusnya regangan tulangan tarik, regangan steel ultimate sama dengan D dikurang C dibagi dengan C dikali dengan regangan CU ya. Ya, nanti teman-teman. Nah, untuk tulangan tekan ini ya. Berarti SC itu steel concrete berarti sama dengan C dikurang D aksen tadi dari tepi atas ke tulangan tekannya dibagi C dikali dengan ECU. Oke, sudah teman-teman? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Nanti coba ini memang harus di ini nih, makanya nanti kan ada review modul, dipelajari lagi bareng-bareng, ada pertanyaan, ditulis, nanti kita bahas bareng lagi. Nggak bisa nih, harus dipahami ya. Dengan teman-teman bisa melihat referensi lagi, boleh ya. Saya takutnya nanti saya ngomong sendiri, ini jadi salah gitu ya. Teman-teman makanya harus mereview juga, jadi biar sama-sama kita ketemu ya, oke? Nah, keseimbangan pada penampang kolom. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada penampang kolom menghasilkan persamaan keseimbangan. Ya, nah ini tadi ya. Jadi rusunan gayanya tadi PN sama dengan CS ditambah CC dikurang TS. Ya. Atau PN sama dengan 0,85 FC aksen A kali B ditambah A aksen FS steel konkret dikurang dengan AS FS. Ya, ini pada tulangan tariknya. Momen sama dengan MN sama dengan ECS dikali dengan setengah H dikurang D aksen dalam kurung ditambah CC sama dengan setengah H min setengah A tutup kurung ditambah TS setengah H dikurang D. Oke. Nanti teman-teman bisa lihat nih MN ini. CS itu kan posisinya kan D aksen ya. Berarti dia setengah dari, kalau dibuat titik tengahnya setengahnya dikali dengan D aksennya. CC dia berarti setengah A-nya dikali dengan setengah H-nya. Dikurang itu ya. Untuk mendapatkan lengannya. TS setengah H-nya dikurang B-nya. Oke. Nah, kapasitas maksimum aksial ultimate atau nominal concentric dari kolom adalah PN max sama dengan 0,85 FC aksen. AG luas brutonya dikurang AST luas bersihnya ditambah dengan FV dikali dengan AST. Nah, kemudian ada pertanyaan teman-teman? Nah, oke. Nah, kita lanjut dulu ya, tipe keruntuhan. Nah, tipe keruntuhan dari diagram tegangan regangan juga dapat disimpulkan kondisi keruntuhan sebagai berikut ya. Ada keruntuhan seimbang ya. Nah, keruntuhan seimbang itu adalah keruntuhan seimbang terjadi apabila regangan tekan beton 0,03 dan regangan tarik baja ES mencapai regangan leleh bajanya ya. Artinya pada saat beban yang bekerja dalam satu kolom itu mengakibatkan beton kita mengalami regangan tekan maksimum 0,03 dan regangan bajanya sudah mencapai maksimum juga 0,02 ya. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Paham nggak? Belum, Pak. Oke. Belumnya di mana? Nah, ini kan asik. Belumnya di mana? Jadi prinsipnya begini, kolom itu dengan dimensi tertentu, dengan tulangan tertentu di dalam, ya. Let's say misalnya kolomnya 40-40, tulangannya misalnya pakai misalnya 3D29, 3D29 bawah misalnya kan. Benar nggak teman-teman? Paham nggak? Nah, untuk performa daripada tulangan 3D29, kuat tekannya mungkin taruhlah misalnya 30 MPa, dimensinya 40-40. Nah, itu misalkan
regangan 0,03 untuk betonnya maksimum sama regangan baja 0,02 itu terjadi dengan beban kombinasi misalnya 1.500 kilo misalnya atau 1,5 ton. Paham nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Nah, 1,5 ton itu adalah beban yang mampu atau yang sanggup diterima oleh kolom. Kalau 2 ton artinya gimana? Melebihi, Pak. Sudah melebihi, Melebihi artinya kapasitas sudah lewat dari tegangan yang ditentukan. regangan lelehnya gitu ya. Regangan lelehnya itu yang sebagai penentunya. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan ini regangan leleh terjadi, regangan leleh baja terjadi, regangan leleh baja terjadi, regangan beton leleh terjadi, artinya penampang kita, tulangan kita itu sudah mencapai maksimum. Ngerti nggak? Pada saat kondisi beban tertentu. Ngerti maksudnya? Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Berarti tidak boleh melebihi dari 1.500 kilo itu ya, Pak ya? Kalau Betul. sudah melebihi dari 1.500 berarti udah lebih dari 0,03 itu, Pak. Iya betul. Artinya kondisi balance-nya kita itu di situ. Di beban 1,5 gitu loh. Ngerti nggak? Karena 1,5 itu sudah betonnya itu sudah runtuh. Bajanya udah runtuh. Paham nggak maksudnya? Kalau 1,6 artinya apa? Sudah pasti runtuh banget, bener nggak? Tapi kalau Benar, Pak. 1,4 Belum, Pak. belum gitu loh maksudnya. Jadi artinya maksimumnya kita ya di kondisi balance-nya itu gitu loh. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, oke, itu aja gampangnya gitu. Nanti dari mana? Dari perhitungan. Ya, misalnya kolomnya dimensinya berapa, tulangannya berapa, berapa jumlahnya, kuat tekannya berapa, bener nggak? Ya, beban yang bekerja berapa, nanti kita hitung masih oke apa enggak. Ya, oke, itu ya maksudnya ya. Sambil dibuka-buka lagi tetap yang beton satunya sama sebenarnya prinsipnya. Beton satunya siapa yang ngajar? Saya lagi. Kemarin bukan, Pak. Oh baik, untung bukan saya. Siapa? Yang kemarin siapa? Kemarin itu Pak Resi, Pak. Oh Pak Resi, oke. Harusnya sih jelas juga Pak Resi ya. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Nah, nanti akan terjadi nih nilai apa namanya? Regangan konkret sama dengan regangan ultimate-nya yaitu 0,03. Kemudian regangan apa namanya? Steel-nya harus sama dengan regangan balance, PN-nya sama dengan PN balance, MN-nya sama dengan MN balance. Nah, kemudian ada yang keruntuhannya tekan. Nah, keruntuhannya tekan itu apa sih, kondisi apa? Regangan tekan beton mencapai 0,03. Artinya udah mencapai luluh ya, atau sudah luluh. Mencapai mencapai luluh ya, atau sudah leleh gitulah ya. Ini memang bermain kata-kata begini ya. Jadi ini memang filosofinya begini memang harus ya. Dan regangan tarik baja belum mencapai lelehnya. Paham nggak teman-teman? Jadi pada saat beban tertentu, beban misalkan dari penampang itu diberi beban, ternyata itu betonnya itu sudah dagangan tekannya sudah luluh, udah leleh gitu loh. Tapi tulangan baja tariknya belum, belum mencapai, ini belum, ya, belum mencapai. Ya. Ya sekali lagi dari mana taunya ya dari perhitungan, bener nggak? Jangan lu tanya lagi gimana Pak bisa begitu terjadi. Itu kemungkinannya, bener nggak? Dari kita hitung itu terjadi seperti itu, ya. Kondisinya keruntuhan tekan. Kenapa? Karena pada saat beban yang terjadi, betonnya sudah runtuh duluan. Ini sebenarnya nggak boleh terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena bahaya. Orang kita jaga sebenarnya jangan sampai dia betonnya rusak kok, bener nggak? Karena kita butuh tulangan tariknya, bener kan? Makanya kita kasih dua tuh, ya kan? Paham nggak maksudnya teman-teman?
Paham nggak maksudnya? Paham nggak sih, teman-teman? Nah, ini harus ini nih, harus bisa membayangkan, harus ini nih, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang daerah tekan, daerah tarik gitu ya, yang runtuh itu harus duluan itu keruntuhan keruntuhan tarik. Harusnya bajanya duluan yang harus runtuh. Beton nggak boleh. Kalau udah betonnya udah duluan runtuh, apa yang terjadi teman-teman sebenarnya? Ya sisi atasnya udah runtuh duluan, itu bahaya. Harusnya kan bawah duluan, bener nggak? Ya. Nah, ini harus dipelajari benar-benar nih teman-teman ya. Ini memang sepele tapi ini filosofinya harus tahu. Jadi pada suatu perhitungannya harus paham ya. Sehingga regangan konkret sama dengan regangan konkret ultimate 0,03, regangan S-nya kurang dari regangan apa namanya balance-nya atau PN-nya lebih besar dari PN balance-nya. Ya. PN-nya, PN nominalnya atau beban yang terjadinya itu lebih besar daripada beban yang diizinkan. Ngerti nggak maksudnya teman-teman? PNB-nya itu tuh menjadi triggernya, yang menjadi izinnya. Kalau PN-nya lebih dari PNB-nya berarti apa yang terjadi? Hancur dong, enggak? Paham nggak? Paham nggak ini? PNB itu sebenarnya Paham, PN Pak. izin. Kalau misalnya PN-nya lebih besar dari PN ini berarti kan rusak udah. Ya, oke. Nah, itu runtuh. Nah, kemudian keruntuhan tarik. Nah, regangan tekan betonnya mencapai luluh. Tapi regangan tarik baja belum mencapai leleh. Nah, ini nih ya. 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 Nah, ES lebih besar dari EB, PN-nya kurang dari PNB. Ya, masih oke. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Ya. Jadi patokan kita kondisi seimbangnya. Kondisi seimbangnya itu menjadi variabel ininya, yang penentunya. Jadi PB-nya berapa, kita cek PN-nya. Misalnya kan kita punya momen ultimate tuh, kalau yang di beton ya, yang di balok ya. Berarti kan MN kita itu harus, oh sorry, MU kita harus kurang dari MN-nya kan, bener nggak? MN itu kan sebenarnya bahannya kan, bener nggak? Ya, paham nggak sih teman-teman? Momen ultimate itu harus sama dengan berapa MN? 0, 0, berapa? 80 kan? 0,80 artinya 20% kan? Bener nggak? Paham nggak maksudnya? MN itu apa sih sebenarnya tentang MN? MN apa momen nominal apa sih? Momen nominal apa teman-teman? Momen nominal apa sih? Wah ini bahaya ini kayak gini nih. Momen nominal apa? Momen nominal apa sih? Ya tinggal diketik doang. Nah ini sebenarnya yang perlu nih teman-teman. Kalau bahasa Inggris itu kan cari kosakata yang tidak dimengerti. Bener nggak? Kalau lewat-lewat begitu aja repot nih. MN itu apa sih? Momen tahanan apa sih sebenarnya? Momen tahan apanya sih? MN apa sih? MN? Momen keseimbangan statis bukan, Pak? Bukan momen keseimbangan statis, kawan. Ini kan kaitannya dengan balok sama kolom. Misalnya MN itu kan di balok tuh. MN apa sih sebenarnya? Atau MN di ini, di kolom.
MN itu kan momen tahanan dari bahannya, baloknya, propertis bahannya, bener nggak? Paham nggak maksudnya? Kemampuan balok dengan propertis dimensinya, tulangan di dalamnya, kuat tekannya, itu berapa sih kekuatan maksimum daripada kekuatan momennya? Bener nggak? Betul nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Momen nominal itu momen nominal bahannya. Makanya di situ ada MN sama dengan AS dikali FG kan, dibagi dengan apa itu rumusnya itu, ya. Salah itu di FC aksen B dikali dengan D kalau nggak salah itu. Itu bahannya gitu loh. MU itu apa? Momen ultimate itu beban yang diberikan ke bahan itu, bener nggak? Betul nggak? Momen ultimate itu momen yang itu loh 1,2 dead load, 1,6 dead live load, tau kan? Itu kan. Jadi beban berat sendiri, beban mati, beban hidup yang ditumpukan di baloknya, yang ditumpukan pada kolomnya kan begitu ya? Benar nggak teman-teman? Sehingga momen ultimate yang diizinkan terjadi itu harus 20% lebih kecil dengan MN-nya supaya MN-nya bisa masih mengakomodasi beban yang bekerja. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Paham nggak itu? Paham nggak, Mas? Teman-teman? Paham nggak? Kurang paham sih ya Pak ya. Kurang paham ya? Nggak. Balok itu kan kalau misalnya ada properties FC aksen, kemudian ada AS tulangannya berapa, entah dia tulangan tunggal, tulangan rangkap, itu kan ada kekuatan bahan. Bahan itu akan merespon berapa beban yang akan diberikan ke bahannya kan. Paham nggak maksudnya? Teman-teman. Paham nggak itu? Paham nggak sih itu ini nih prinsip loh. Jadi masing-masing balok, misalnya balok itu let's say dia 15 20 atau berapa lah 30 30 50 atau 30 40. Tulangannya misal atas bawah misalnya pakai berapa D berapa D. Bahan itu ada momen tahanan namanya MN itu. Seberapa sebenarnya momen yang bisa ditanggung atau beban yang diberikan terhadap balok itu. Ya kan? Kalau atau misalnya gampangnya bebannya P lah. Kalau dia P berarti ada PN-nya, berarti ada PU-nya, bener nggak? Ngerti nggak maksudnya? Bener, Pak. Sampai Misal, situ ngerti saya, Pak. kan P itu kan gampang, P itu kan beban aksial atau P itu beban titik itu kan kalau misalkan dia bekerja di sepanjang bentangan kan jadi bisa jadi cari momennya, momen itu kasih beban kali bentangan, benar nggak? Dapatlah momennya yang terbesar kan gitu, paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Iya, sama dengan PU. PU itu misalnya contoh gini nih. PU misalnya, PU PN. Gampangnya PU PN aja deh. Gampang PU itu kan sama dengan MN itu kan tinggal dikali dengan jaraknya aja. Berapa panjang lengan. Kalau misalkan dia, misalnya punya balok 15-20, besi tulangannya pakai misalnya 2D 29 atau 3D 29 atas bawah misalnya. PN-nya saya hitung-hitung, PN-nya itu sama dengan 1,2 ton misalnya. Bener nggak? PN-nya. PN-nya nih, ya kan? Nah, kira-kira PU yang saya bisa kasih ke PN-nya itu harus berapa sebenarnya biar supaya nggak runtuh? Harus berapa? Berarti maksimal yang 0,8 dikali PN tadi ya? Betul. Berarti berapa? 0,8 ke 1,2 berapa tuh kira-kira? Berarti berapa? 9,6 kalau nggak salah, Pak. 0,96. 0,96. Artinya 960 kilo kan? Bener nggak? Bener, Pak. Itu yang diizinkan gitu. Masih ada spare berapa persen? 20%. Gitu loh. Jadi kita mengadjust itu tuh, ya. Mengadjust safety factornya kita. Jadi PN kita itu batas maksimumnya berapa sih gitu. Ya.
Ya, oke, paham teman-teman? Nah, itu harus dibuka-buka lagi nih, ya. Nggak bisa itu, ya. MU, MN harus tahu tuh, ya. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya. Nah, nanti kita bahas lagi di sini. Kapan kondisi seimbang, kapan ini ya, nanti kita bahas lagi. Ya, untuk next lagi. Ya. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke, baik. Ya, jadi itu ya. Harus tetap jangan dilupakan ya itu untuk yang struktur beton satunya ya. Jadi jangan ditinggalkan. Oke, kita masuk di soalnya ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya. Hitunglah PN dan MN. Nah, kalau MN, nah ini tadi kan benar nggak? Hitunglah PN dan MN. Artinya apa tuh teman-teman? Artinya apa? Artinya apa? Baru dibahas. Artinya apa? Artinya kemampuan kemampuan kolomnya ini kan ya bisa berapa dia? PN-nya berapa tuh? Ya. Berapa beban yang bisa masih diberikan di situ? Ya. Oke? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Ngerti, Iya, Pak. PN. Oke ya. Dari PN kita MN tahu, berarti kita bisa ngasih apa? Kasih lampu merah sama lampu hijau. Beban PU berapa yang diizinkan, FU berapa yang diizinkan gitu ya. Bener nggak? Ngerti nggak sih maksudnya? Ya. Ngerti, Pak. Nah, gitu ya. Oke. Nah, misalkan contoh PN, hitung PN dan MN. Materialnya seperti ini ya. FCS-nya 30 MPa, FV-nya 400, ES-nya 210.000, ECU-nya 0,03, E-nya 0,02, B-nya 40 ya. H-nya 40, DAX-nya 55, ini 55. Terus kemudian D-nya 34,5, AS-nya. Nah, ini nih. AS-nya nih 18,84 ya. AS2-nya 18,84. Ya bisa di inilah dihitung berapa lah. Misalkan dia mau pakai tulangan berapa tuh. Yang penting nilai volumenya AS-nya sekian ya. Nah, AST-nya sama dengan 37,68. Ya ini clear ya ini. Soalnya clear nggak teman-teman? Soalnya clear nggak? Clear ya? Iya, Pak. Clear, Pak. Nah, kemudian yang pertama penyelesaiannya adalah menentukan nilai C-nya. Nah, C-nya tadi apa rumusnya? ECU dibagi dengan ECU ditambah dengan ECT ya. Dikali dengan H. Nanti ketemunya dengan 102 cm ya. Nanti ketemunya di situ. Jadi posisinya berarti di ini 34 tadi ya. 34 34 itu kan dari sini ke sini ya. Benar nggak? Berarti dia kurang lebih 21 berapa tadi di sini ya? Benar nggak? Nilai C-nya tadi ya. Nilai C-nya tadi. Yang ini tadi ya. Nanti teman-teman bisa masukkan aja nilainya. Benar nggak ini nilainya? Ya. Ya. Sekarang aja di kalkulator, benar nggak? CU-nya tadi berapa? Coba ambil kalkulator dong. 0,03 dibagi dengan 0,03 ditambah 0,02 dikali dengan hanya 40. Benar nggak segini? Benar nggak? Benar nggak? Betul nggak teman-teman? Betul ya? Ini sebagian ada di rumah, di depan meja atau masih di luar nih? Sudah di rumah, Pak. Ini coba, benar nggak nih? Maaf, Pak, itu ke belakang lagi, Pak, slide-nya, Pak. Oke, slide-nya lagi nih. Ini nih. Ini sama ini.
0,03 dibagi 0,03 ditambah 0,02 dikali dengan 0,40. Atau 40 ya. Kalau sentimeter kan dia 40 tuh. Betul nggak? Kalau salah berarti kita ini nih soalnya dia. Ini 24 malahan ya. Tapi itu kan 0,1 sekian tadi ya. 0,019 berapa gitu ya. Benar nggak teman-teman? Ya kan? Ngerti gak sih maksudnya? Oh, itu dikalikan 3,4 itu dikali D loh ini. Coba sebentar ya. Saya lihat dulu ya. Ini bukan dikali H. Dikali itu sebentar ya. Nah ini ya tadi ya teman-teman ya. Dikali D ya. Betul nggak? Dapat 21 nggak? Dapat nggak teman-teman? Dapat nggak? 0,03 0,0 ya kan? 0,003 sudah? Udah dibuat nggak? 0,03 dibagi dengan 0,03 ditambah 0,0019 dikali dengan 34,5. Betul ya? Betul ya? Betul ya? 0,03 dibagi 0,03 dikali dengan ditambah dengan 0,019046 baru dikali dengan 34,5. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Betul nggak teman-teman? Betul, betul ya? Saya udah ngitung nggak betul ya? Oke? Ini dikali D ya. Ada yang coba? Ada yang coba? Udah? Oke, nanti boleh dicoba di rumah ya. Ya. Terus kemudian menentukan regantengan bajanya sama S aksen sama dengan C dikurang D aksen ya. Berarti C-nya berapa? Di C-nya tadi yang ini 21 sekian dikurang dengan D-nya tadi ya. D-nya tadi ini kejauhan. Ya, D-nya tadi ini ya. Nah, D-nya ini 5,5 ya. Masukkan dapatnya 0,0022 ya. Nah, kita juga sama regangan bajanya. Berarti ES-nya sama dengan D dikurang C. D-nya tadi berapa? 34,5. Dikurang C-nya 21,102 dibagi dengan C. Dikali dengan ECO-nya 0,003. Dapatnya sekian. Iya kan? Benar nggak teman-teman? Ya, nanti di ini. Terus kemudian untuk nilai A-nya kita cari A sama dengan beta 1 dikali dengan C karena dia 30 MPa berarti kita pakai 0,85 ya. Ya, kalau dia lebih besar,
Nah, kita pakai rumusnya ini. Ya. Nah, diambil beta 1-nya 0,85, A-nya ketemu, berarti A-nya ketemu nih, beta 1 dikali dengan C, berarti tadi berapa tadi? 21 sekian, 21.102 misalnya dikali dengan 0,85, ya 17,937. Ya. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Ini untuk Paham, Pak. Nah, kemudian menentukan tegangan bajanya, Fs sama dengan ES ya, tegangan S-nya. Berarti EY sudah leleh ya, Fs sama dengan Fy. Berarti di sini sama dengan minus 4.000 kg cm persegi ya. Fs-nya juga sama ya. Ya. Fs sama dengan ES sama dengan EY sama dengan Fs sama dengan Fy. Ya. Oke. Kemudian penyelesaiannya untuk menghitung berikutnya yang keenam, gaya beton dan bajanya. Rumusnya CC sama dengan 0,8 FC aksen A kali B. Kita masukkan aja 0,85 kali FC aksen kali. Nah, hati-hati rumusnya aja nih ya. Nah, ini Newton jadi kilogram ya. Nah, hati-hati di sini ya. Newton ke kilogram berarti 10 misalnya ya. A-nya, nah hati-hati dengan Newton milimeter atau apa gitu ya. Nah, itu dapatnya sekian. Ya. Untuk T-nya berarti tensionnya Fs kali AS ya. Sama Fs-nya berapa dikali dengan AS-nya berapa, tadi AS-nya udah ada, AS total. AS untuk area tekannya berapa? Tariknya berapa ya? Dapatnya 75,360 kg. CS-nya sama dengan Fs aksen dikurang 0,85 Fc aksen kali S aksen sama dengan 70.555,8 kg. Ya. Oke, ini negatif karena dia tension tadi ya. Sisi bawahnya, sisi serat tarik, ini yang konkret sama ini yang konkret tapi steelnya. Ya. Oke, nah kemudian cara menghitung PN-nya ya ini tadi ya. Kita masukkan nilainya tadi yang CC tadi, CC, T, dan CS-nya. Berarti PN sama dengan CC dikurang T ditambah CS. Nah, masukin aja dapat 178,15 ton. Nah, PN-nya berarti MN panjang lengan gaya tarik titik pusat penampangnya berarti CC sama dengan H/2 ya, min A/2 yang tadi rumusnya T setengah H dikurang D, kita masukkan angkanya. Nah, ketemunya 41,34 ton meter. Artinya apa teman-teman? PN kita itu segini. Jadi PU-nya yang diberikan itu harus kurang dari ini. Betul nggak? MN juga sama. MN kita dari bahan kita itu MN-nya itu segini. 41,34 ton meter. Ya, artinya harus kurang dari ini. MU-nya, momen ultimate-nya. Betul nggak? Kalau lebih, berarti nggak bisa runtuh. Ya nggak? Paham nggak teman-teman? Paham ya? Paham. Oke ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Oke. Kemudian yang kedua ya. Nah, sebuah kolom beton dengan dimensi lebar 300 ya. Tingginya 300, kolomnya 30-30 dibuat dengan menggunakan beton FC aksen 22,5 MPa dan baja tulangan FB-nya 300 MPa. Jika pada kolom dipasang tulangan 4D10, ya, artinya dia tulangan atasnya, kolomnya dia pakai 4D10. Nah, kolom digunakan untuk menahan beban aksial sebesar 20 kN. Momen sebesar 0,5 kN. Apakah penampang kolom tersebut kuat? Nah, artinya apa teman-teman ini? Yang ini berarti PU-nya kan, betul nggak? Beban aksial untuk yang diberikan gitu loh. Ini juga sama, ini momen ultimate-nya, bener nggak? Nah, dengan ukuran 30-30, FC-nya sekian, F-nya sekian, tulangannya sekian, itu PN sama MN-nya berapa? Bener nggak? Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Teman-teman paham nggak? Maksud soalnya dulu. Paham nggak?
Paham, Pak. Ya, jadi di sini misalkan penyelesaiannya ya digunakan sengkang ikat misalnya. Di sini luas tulangannya AST 4D10. Berarti kan dia 2,85 cm kuadrat sama dengan 285 mm kuadrat ya. Dari mana kita dapat 285? Teman-teman tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak caranya? Tahu nggak? 285 dapat dari mana sih? Wah, ini struktur beton satunya ini lulus nggak sebenarnya ini? Haris dapat berapa, Riz? Beton satunya? Lupa, Pak. Ya, dulu nggak tahu, sekarang lupa nih. Coba deh, 1/4 pi D kuadrat itu berapa tuh? 1/4 pi D kuadrat, 1/4 pi-nya D-nya 10. Berarti berapa tuh? AS-nya. Coba hitung. Berapa? 1/4 pi dikali 10 kuadrat. Berapa nilainya? Sama nggak? 285. Dikali 4 loh ya. 0,25 1/4 0,25 kali V-nya ya kan? Kali V kali berapa? 10 itu kan milimeter tuh. 10 pangkat 2 kan? Bener nggak? Pangkat 2. Nah, bener nggak? 78 kan? Bener nggak teman-teman? Sama nggak 78,5? Sama nggak? Iya, Pak. Kali 4. Harusnya 314 nih, bener nggak? Betul nggak sih 4D10 nih? Betul, Pak, 314. 2,85 ya dia ya. Bener nggak tuh AST-nya 4D10. Harusnya 314 ya. Betul nggak sih? Coba dihitung lagi. Sengkang ikat tulangan AS-nya. Ya 4D10 kan? 4D10. Betul nggak teman-teman? Berarti ini saya ambil dari mahasiswa teman-teman tuh. Kemarin buat review modul tuh dia. Berarti dia ini tuh. Bener nggak? Coba hitung lagi, bener nggak? 0,25 bener nggak? Kali pi-nya 3,14 kali 10 ya. Diameter 10 kan ya? Diameter 10 kuadrat. Betul ya? Betul nggak sih? 78,5, Pak. Berapa? Saya 314, Pak. Iya betul, benar. 78,5 kan kali 4 lagi kan? Bener nggak? Itu kan satu tulangan doang. Betul ya? Iya kan? Iya, Pak. Iya kan? Dikali dengan 4 kan? 4 tulangan kan? 4 kan tulangannya kan? Iya, Pak. Bagi 2. Nah, juga segitu. Ya taruhlah 314 lah. Anggap ini benar lah ya. Intinya gitu ya, 314 ya berarti ya. Iya, Pak. Berarti dia. Nah, berarti luas betonnya berapa tuh? 30 kali 30, bener nggak? Atau 300 kali 390.000, bener nggak? Nah, kemudian pertama periksa eksentrisitas kolom. Nah, E dibagi MU dibagi dengan PU-nya. Berarti eksentrisitasnya berarti kan ini kan dari hasil ini ya, yang aksialnya berarti kan 0,5 dibagi dengan 20 kan? Sama dengan 0,25 meter atau sama dengan 25 mili. Maka E-nya sama dengan 0,1 kali H. Berarti 0,1 kali 300 sama dengan 30. Nah, berarti 25-nya dia, 25 eksentrisitas itu lebih atau kurang dari eksentrisitas minnya ya. Berarti jika eksentrisitasnya kurang dari eksentrisitas minnya, maka kolom dengan beban aksial terpusat ya. Nah, kemudian kita cek nih kekuatan penampang kolomnya, PN max kita berapa. Nah, ini tadi ya. Ingat nggak? MN kita harus 0,8 dari PO0-nya. P0-nya.
PU-nya. Ngerti nggak PU-nya? Kalau yang kita kalau kita yang balok itu kan MN max harus sama dengan 0,85 kali MU-nya. Benar nggak? Ya. Berarti di sini 0,80 dikali 0,85 FC aksen AG dikurang AST ditambah AST dikali FY. Berarti 0,80 dikali dengan 0,85 kali 22,5 tadi ya FC-nya kan. Dikali 900. Nah, ini hati-hati dengan ininya nih. Penampangnya apa? Satuannya ya. Dikurang 285 nih. Nah, ini 31. Masih jauh ya sebenarnya ya. Benar nggak? Masih jauh sih. Kalaupun dia 314 juga masih jauh, ditambah 314 kali 300, masih jauh pasti, benar nggak? Jadi 144 kN lebih besar dari 1441 kN lebih besar dari 20 kN. Penampang masih kuat. Artinya penampang kita masih bisa segini nih, benar nggak? Penampang bahan kita masih sampai bisa 1000 kN, 1441 kN, benar nggak? Ya kan? Benar nggak? Iya Pak, benar Pak. Nah, gitu ya. Jadi itu gampangnya gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Dari sini? Nah, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, satu lagi ya teman-teman ya. Satu lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, misalkan ditentukan kuat aksial tekan rencana PU. Nah, ini nih, PU tadi berarti PU itu apanya tuh? PU itu berarti bebannya. Beban dari luar ya, berarti ya PU ya. Ya, paham nggak teman-teman ya? Iya, Pak. PU dari sebuah penampang kolom bujur sangkar sisinya 300 mm atau 30 tadi. Yang memiliki tulangan memanjang 4D29 serta sengkangnya diameter 10, jarak 300 mili. Gunakan FC aksen 27,5 MPa dan FY-nya 400 ya. Nah, dari persamaan kita PPN berarti kan PPN itu kan sama dengan PU-nya, benar nggak? Ya, paham ya? PPN kan sama dengan PU-nya kan. Artinya PU itu boleh bekerja harus kurang dari PPN kan, benar nggak? Paham nggak maksudnya? Oke, itu ya. Berarti PPN sama dengan P 0,80 ya dikali 0,85 FC aksen AG ditambah AST FY dikurang 0,85 FC aksen. AST sama dengan 4 dikali dengan 660 dari mana? Dari ini seperempat pi D kuadrat D-nya 29. 660 sama dengan 2640 mm persegi dan AG-nya sama dengan 90.000 mm persegi. Ya, feeling saya ini ada yang kurang tuh tadi yang ininya ya. Dia punya soalnya tadi yang saya ambil dari teman-teman yang kelas sebelumnya. AST-nya sama dengan berarti 4 kali 660 ya. 2640 AG-nya 90.000 mm persegi. Maka PPN-nya sama dengan 0,65 ini untuk koreksinya. Kalau misalnya di tulangannya dia pakai tulangan yang bujur sangkar ya. 0,65 dikali dengan 0,80 kali 0,85 dikali dengan 27,5 kali 90.000 untuk yang AG-nya ditambah dengan 2640 AST-nya dikali dalam kurung 400 FY-nya dikurang dengan 0,5 FC aksen FC-nya ya. Sama dengan 1.610.981 Newton atau sama dengan 1.610 kN. Nah, kemudian kita cek nih, periksa persentase tulangan memanjangnya. Berarti dia 2640 ya, dibagi dengan 90. Nah, ini sama AST dibagi dengan AG-nya. Rho G sama dengan AST dibagi dengan AG-nya. Berarti 2,93%. Nilai ini berada di
daerah batas 1% sampai 8%. Ini ada di SNI ya. Bahwa persentase tulang memanjang itu harus berada di batasan ini. Nah, kemudian periksa tulangan sengkang. Sengkang yang digunakan memiliki diameter 10. Nah, jarak sengkang diambil nilai terkecilnya. Nah, kita cek nih. 48 kali diameter. Nah, ini yang menjadi acuannya untuk menentukan sengkangnya. Diambil yang paling kecil. Berarti 48 kali diameter sengkang. Berarti 48 dikali 10. 480 mm. Ya. 16 kali diameter tulang memanjang. 16 kali 29, 464. Dimensi terkecilnya penampang adalah 300. Nah, karena kita di sini dibilang kita cari, kita ambil nilai yang terkecil, maka kita ambil untuk yang dimensi penampang 300. Nah, jadi jarak maksimum sengkang adalah 300 sudah terpenuhi. Nah, ini penentuan kapasitas penampang kolomnya ini memenuhi. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Nah, satu lagi, desainlah sebuah kolom dengan penampang bujur sangkar. Nah, untuk memikul beban aksial tekan segini. Nah, beban aksial itu beban apa? Beban PU-nya, benar nggak? 1.200 kN. Dan beban hidup aksial, ini beban mati, beban aksialnya 800. Ya, berarti ini PU atau P. Ya, PU daripada ultimate daripada mati, P beban mati atau dead load, ini live load-nya. Ya, 800. FC aksialnya 30, FI-nya 400. Rasio tulang memanjangannya, rasio tulang memanjang ROG-nya 2,5%. Desainlah pula tulangan sengkangnya. Hitung PU-nya. PU-nya berarti PU sama dengan beban kombinasinya. 1,2 PD ditambah 1,6 PL sama dengan 1,6 kali 1.200 kN ditambah 1,6 kali 800 sama dengan 2.720 kN. Dengan menggunakan persamaan kita, PPN sama dengan Pi 0,80 dikali dengan 0,85 FC aksen AG ditambah AST dikali dengan IP dikali 0,85 FC aksen. AST-nya sama dengan 2,5% AG. Berarti 0,025 kali AG. Ya, ini AST-nya. Berarti kita masukkan PPN-nya. Pi 0,85. 0,80 kali 0,85 FC aksen AG. AST FY kurang 0,85 FC aksen. Kita masukkan PPN-nya. PPN-nya ini, benar nggak? PU-nya, sorry. PU sama dengan PPN. Berarti ini, ya. Berarti ini ya, ini dikali dengan Pi-nya sebenarnya. 0,80-nya ya. Nantinya, ya. Ya, itu berarti 27 sekian kali ini jadikan Newton semua sama dengan 0,65 dikali dengan 0,80 ya. Nah, dikali dengan 0,85 kali 30 ya, AG ya, AG-nya nanti dimasukin ini ya. AG-nya nanti kan dia AST-nya nanti berubah di sini ya. Ini AST-nya ya. AST-nya sama dengan 0,025 AG ya. Dikali 400, FY-nya dikurang 0,85 kali 30. Nah, maka diperoleh AG-nya sama dengan 150 1039 mm. Sehingga dimensi kolom bujur sangkar minimum adalah sebesar ya. Karena ini dia 150.039, kita akar aja. Kan dia sama satu sisinya ya. Sisinya kan dia kuadrat kan. Jadi AG itu sama dengan B dikali H atau kolomnya itu kan sama sisi sejajar. Sisi antara sisi satu sama sisi yang lain sama. Nah, dapatnya akar 150.039 sama dengan 387,35. Dipilih ukuran kolom, kita bulatkan pembulatan ke atas jadi 400 kali 400. Ya. Nah, kemudian karena digunakan ukuran kolom yang lebih besar yang diperlukan daripada yang diperlukan, maka ST dapat dihitung ulang. Ya. Berarti PPN, Pi ini 0,85, 0,80 dikali 0,85 FC aksen, dikali AG ditambah AST, dikali FY dikurang 0,85 FC aksen, masukin angkanya yang tadi ya. Masukin dia untuk yang AG-nya tadi 400 ya, AST 400 kali 0,5 FC aksen, diperoleh AST-nya 3072,82 mm. Jadi dipasang, nah tulangannya dikoreksi nih ya. Dari awalnya
Di awalnya ya ini dikoreksinya ya. Jadi di sini dapatnya jadi 8D25 ya. AST-nya sama dengan 3.920. Masih besar daripada AST-nya. Ya. Oke, ini kan belum ketahuan tadi AST-nya berapa. Nah, untuk ini jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk tulangan sengkang dipilih sengkang persegi berdiameter 10. Nah, ini kan diameter 10 nih. Ya. Syarat jaraknya ngikutin tadi ya. 48 kali diameter sengkang, 48 kali 10, 480, 16 kali diameter tulangan memanjang, 16 kali 25, ya, 400. Dimensi terkecil penampang 400, maka dipasang 400 yang paling kecil, berarti D10 jarak 400. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. 8D25 berarti 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 400. Ini sengkangnya diameter 10, jarak 400 ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Coba dikerjakan dulu. Misalkan dia ini teman-teman, misalkan dia dicatat aja ini, misalkan dia PU-nya misalnya 1.500. Sudah, teman-teman? Terus yang untuk aksial tekannya 900. Kemudian untuk FC aksenya tetap 30, FY-nya 390. Nah, terus kemudian rasio tulang memanjangannya ROG 2,5%. Desainnya tulangan sengkangnya. Tulangan sengkang dan tulangan memanjangnya. Coba dicek. Pakainya berapa? Ini saya kirim dulu nih ya. Oke. Saya kirim dulu. Apakah masih ada orang, teman-teman? Masih Pak, masih Pak. Masih Pak. Masih ada orang? Masih ada orang? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, mantap, mantul. Siap, bentar ya. Oke, ini yang ininya. Oke, ini ya. Ini. Oke, coba dikerjakan dulu teman-teman ya. Ya. Paham tadi yang itunya aksial tekannya 1.500 kita tingkatkan. Terus yang untuk mati ya. Terus kemudian untuk yang beban hidupnya 900, FC-nya 30, F-nya 390, kita turunin aja bajanya. Nah, kira-kira rasio tulang memanjangnya ROG-nya 2,5%, desainlah tulangan sengkangnya sama tulangan memanjangnya. Coba berapa teman-teman dapatnya? Oke? Oke, baik. Oke, terima kasih. Dikerjakan ya teman-teman ya. Baik. Untuk materi ini selesai ya. Oke, siap.